sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi bid dharain amin. Falaqad hukiya anna ba'dhan nasi syaka ila tabibin. Dan sungguh telah dihikayatkan bahwa sebagian manusia syaka ila tabibin akmam ru'atihi, mengadu kepada seorang dokter akmam ru'atihi akan mandulnya perempuannya si ba'din nas. Ada orang nih, sebagian ini kan bisa satu orang atau bisa beberapa orang. Ada orang ngadu kepada dokter, seorang dokter, bahwa ini bininya mandul, wa annaha la talidu, dan bahwasannya imro'ah la talidu itu tidak bisa beranak atau tidak bisa punya anak. Fa jassa alaihi, maka jasa tabib, fajasa maka menangani siapa dokter alaihi atas fajasa tabib, maaf, fajasa maka menangani siapa tabibu dokter nabdoha, ya ini apa namanya kalau pakai stetoskop meriksa apa, detak jantungnya. Nabdoha akan detak jantungnya, nabdoha akan detak jantung imro'ah. Wa qala, dan berkata tabib, la hajata laka, la hajata laki ila dawain, enggak butuh, tidak ada kebutuhan untukmu ila dawain, kepada obat. Udah, kamu enggak usah pakai obat. Ila dawail wiladah, kepada obat untuk punya anak, obat untuk kandungan, enggak ada obat buat kamu. Kenapa? Fa innaka, karena sesungguhnya engkau satamutina, engkau akan mati ila arba'ina yauman, 40 hari lagi. Kata dokter. Iya, dokternya tega banget. Kata dia ngaling-aling. Wa qad dalla an-nabdu alaihi, wa qad dalla, dan sungguh menunjukkan, kata ini masih kata dokter nih, dan sungguh menunjukkan apa, nabdu detak jantung, alaihi atasnya maksudnya atas madkur, ya minal maut, atas kematian itu. Nanti 40 hari lagi udah nggak usah berobat segala macam, pengen punya anak lah, bentar lagi mati, katanya gitu. Fasta'arat al-mar'atu al-khawfa, maka mulai berasa siapa perempuan tadi al-khawfa, akan rasa takut, al-azimah yang besar. Watan ghassu alaihi Aisyah, watan ghassu, dan menjadi sulit alaiha atas si mar'ah, apa Aisyah, hidupnya mar'ah. Wa akhrajat amwalaha wa faraqatha, wa akhrajat, dan mengeluarkanlah si mar'ah akan harta-hartanya, wa faraqatha, dan membagi-bagikan atau memisah-misahkan akan amwal. Wa ausat, dan berwasiat si mar'ah tadi, perempuan tadi berwasiat. Wa baqiyat la taqulu, maka tetaplah mar'ah la taqulu, tidak makan, wala tashrabu, tidak minum, ogah makan ogah minum udah enggak selera, namanya bentar lagi mati. Hattan qadot al muddatu, hingga habislah al muddatu, masanya 40 hari udah habis, sampai 40 hari. Falam tamut, maka tidak mati juga si mar'ah. Faja'a zaujuha, maka datanglah suaminya mar'ah ila tabibi, ke dokter tadi. Wa qala lahu, dan berkata suami kepada dokter, lam tamut, dia belum mati tuh. Faqala tabibu, maka berkata si dokter, qad alimtu dzalika, aku udah tahu, kata dokternya. Qad alimtu dzalika, sungguh aku sudah tahu, dzalika akan itu. Fajami'ha, maka jimaklah olehmu ha akan mar'ah, akan istrimu tuh. Dah mulai dah program dah, ntar malam ya, jangan kasih istirahat. Al-ana, sekarang, jamiha alan, fa innaha talidu, maka sungguhnya dia talidu akan punya anak. Faqala, maka berkata rajul, berkata
si zauj, suami. Kaifa dzaka? Bagaimana itu? Qala, berkata dokter, ra'aituha saminatan, aku melihat istrimu saminatan, gemuk banget. Wa qadin aqada asyahmu, dan sungguh menggumpal apa asyahmu, lemak daging, ala fami rahimiha, di mulut rahimnya istrimu. Fa'alim tu annaha la tahzalu, dan aku tahu bahwa sungguhnya istrimu la tahzalu illa bi khaufil mati. La tahzalu, enggak bakal kurus illa bi khaufil mati, kecuali sebab takut mati. Dokter. Fa khawaftuha bidzalika, maka aku menakut-nakuti istrimu bidzalika, dengan itu, dengan 40 hari mati, udah enggak usah program punya anak segala. Hatta hazalat, sehingga menjadi kurus. Mar'ah wazalal mani'u, dan hilanglah apa al-mani'u, pencegahnya, minal wiladati, dari peranakan. Fahadha yunabbihuka. Nah, ini cerita yang ini kita udah tahu semua. Jadi ternyata itu cuma dibohongin sama dokter. Sebenarnya bukan 40 hari lagi mati, bukan, tapi sengaja pengen dibikin kurus. Soalnya kalau nggak dibilangin kayak begitu, ini dia akan tetap makan dan juga gemuknya makin. Padahal penyakitnya itu ada lemak atau daging yang nutup jalan lahirnya dia, yang nutup mulut rahimnya. Ya kalau nutup mulut rahim kan berarti mani nggak bisa masuk situ, nggak bakal punya kandungan. Maka dokter punya cara itu tadi. Dokter tadi punya cara supaya dia kurus, biar terbuka jalan rahimnya itu. Maka dikabarin sesuatu yang nggak enak sama dia. Kurus dah dia, kurus. Nah kata dokter, nah udah kurus sekarang, udah silakan dah. Silakan program dipakai istrimu. Insya Allah nanti bakal punya anak. Nah ini komentar Imam Syafi'i. Imam Ghazali. Fahada yunabbihuka ala istish'ari khatari ba'dil ulumi. Maka ini kisah yang tadi maksudnya yunabbihuka, mengingatkan kepadamu ala istish'ari khatari ba'dil ulumi, atas rasa bahayanya sebagian ilmu. Wa yufahimuka, dan memberikan pemahaman kepadamu, mana qaulihi, akan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillahi min ilmin la yanfa. Na'udzu, kita berlindung, billahi, kepada Allah, min ilmin la yanfa, dari ilmu la yanfa'u, yang tidak bermanfaat. Fa'tabir bihadhil hikayati, maka ambillah ibrah, ambillah pelajaran dari cerita ini. Wala takun bahatan, ini mubalaghahnya bahith, ya, yang banyak membahas. Bahatan sama kayak goffaron, sama kayak itu. Janganlah engkau bahatan, banyak membahas, an ulumin, dari ilmu-ilmu, tentang ilmu-ilmu, dzamma syar'u, yang mencela akannya siapa, syar'u, syara, wa zajaru anha, dan melarang syara, anha, dari ulum. Walazim al-iqtida'a bis sahabati radhiyallahu anhum, dan mulazamahlah dan tetaplah mengikuti sahabat radhiyallahu anhum. Waqtasir ala tibai sunnah, dan singkatlah atau persingkat untuk mengikuti as-sunnah. Fassalamatu fil ittiba, maka keselamatan itu fil ittibai, tetap dalam mengikuti sunnah. Wal khataru fil bahthi anil asya, wal khataru, dan bermula kekhawatiran, bahaya, fil bahthi anil asya'i wal istiqlali, itu dalam membahas anil asya'i, dari sesuatu, wal istiqlali, dan istiqlal. Istiqlal itu maksudnya menguraikan atau menganalisa. Wala tukthir al-lujaja, wala tukthir, dan janganlah engkau memperbanyak al-lujaja bira'ika. Al-lujaja akan lujajil bahri, ombak lautan maksudnya. Jadi jangan banyak terombang-ambing maksudnya. Janganlah banyak engkau al-lujaja, akan ombang-ambing, akan goyang-goyang, bira'ika, dengan pendapatmu, wa maqulika, dan hasil akalmu, wa dalilika, dan dalilmu atau argumen, petunjukmu, wa burhanika, dan juga burhan, sama argumentasi juga, wa za'mika, dan dugaanmu. Anni abhatu anil asya, bahwasannya sungguhnya aku, ini jangan sampai punya dugaan-dugaan ini dalam diri kita. Anni, bahwa sungguhnya aku, abhatu anil asya, aku membahas tentang sesuatu, li'a'rafaha, supaya aku mengenal asya ala ma hiya alaih, atas keadaan hiya, yang asya alaihi, itu tetap di atas ma.
Fayudororin fit tafakkuri fil ilmi. Maka bahaya yang mana? Fit tafakkuri dalam tafakur, fil ilmi dalam ilmu. Fa innaman ya'udu 'alaika min darari aktsaru. Fa innama ya'udu 'alaika, maka sungguhnya sesuatu yang kembali atasmu min dararihi, dari kebahayaannya. Pembahasan tadi aktsaru lebih banyak. Wa kam min syai'in tutli'u 'alaihi fayadurruka. Dan betapa banyak sesuatu yang engkau tahu atasnya, fayadurruka ittila'uhu. Wa kam min syai'in tattali'u 'alaihi, banyak yang engkau mutolaah atau yang engkau telaah, fayadurruka ittila'uka, maka itu membuatmu bahaya. Apa ittila'uka? Telaahmu alaihi terhadap suatu, dororon yakadu yuhlikuka, dengan kebahayaan, dengan madarat yang hampir-hampir merusakmu fil akhirati, di akhirat. Illam yatadarak kallahu birahmati, jika tidak menyusuli akanmu siapa Allah birahmatihi, dengan rahmatnya. Ini kisah tadi membuktikan bahwa enggak semua tahu itu bisa membuat kita selamat. Kadang-kadang tahu itu justru bisa membuat kita enggak selamat, bisa membuat kita itu ya bahaya. Itu suami kalau tahu dibohongin. Suami sama istri tadi kalau tahu dibohongin nggak bakal punya anak gitu. Ya dokter apaan, udah gue bayar katanya, lagu apa nih dokter begini, nggak bakal punya anak. Selamanya ya gemuk aja dia, gemuk selamanya akan gemuk dan nggak akan punya anak. Kadang-kadang tahu terhadap sesuatu itu justru membuat kita itu nggak dapat apa-apa, atau bahkan nggak sekedar nggak dapat apa-apa, bahkan bisa membuat musibah atau madarat itu datang pada kita, kerusakan pada kita itu datang dengan cepat, karena tahu sesuatu yang sebenarnya nggak berguna buat kita, atau tahu sesuatu yang sebenarnya justru berbahaya buat kita. Oleh karenanya Rasulullah ngajarin doanya itu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha, dan seterusnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Maksudnya taunya, mengetahui itu ilmu justru merusak diri kita. Aku berlindung dari ilmu yang jika aku ketahui itu justru membuat rusak diri saya. Imam Ghazali di sini seolah-olah mengatakan ilmu yang demikian itu ilmu yang sifatnya istiqlal atau merdeka, artinya bukan nukil. Kan ada dua, saudara. Ilmu itu ada yang nakli, ada yang akli. Yang nakli itu fikih nakli, nahwu sorof nakli, karena nukil dari ulama, nukil Quran, tafsir semua nakli, karena menukil dari riwayat-riwayat. Nahwu sorof juga dari riwayat, ya, dari guru kita sampai dari pengarang dari kalam orang Arab, dari omongan orang Arab yang memang diteliti. Hadis juga begitu. Hadis itu pasti nakli. Nah, ada ilmu yang akli. Ilmu akli itu seperti logika atau akli, mantik. Penting juga, perlu juga, cuma ya kadarnya tidak sepenting ilmu fikih. Kalau kita udah fikihnya udah hatam semuanya, mulai dari cebok sampai fikih-fikih yang penting-penting udah hatam, ya boleh kita belajar ilmu yang akli seperti mantik atau usul fiqh. Ya, usul fiqh itu juga sebagian menggunakan ilmu mantik, juga ilmu ini logika. Imam Ghazali menganjurkan di sini jangan kita sering-sering memperbanyak terombang-ambingnya pemikiran kita dengan ilmu-ilmu yang sifatnya akli. Nah, untuk sekarang perbanyaklah ilmu nakli, nukilan dari para ulama, ya, hingga yang sampai kepada kita. Karena kalau kita tahu kemudian ilmu itu justru membuat banyak kerusakan diri kita, maka ini ilmu yang harus dijauhkan. Orang belajar usuluddin, bukan hanya usul fikih, pokoknya belajar usuluddin seperti belajar filsafat atau belajar akidah. Ada jurusannya akidah filsafat dulu. Akidah filsafat. Itu kalau masih baru-baru ya benar-benar sholat enggak ya orang Tuhan enggak butuh disolatin kata dia. Puasa enggak, akidah filsafat begitu biasanya kalau masih baru-baru. Tapi kalau dasarnya udah kuat, ditambah lagi dengan ilmu-ilmu riwayat, kata lain ilmu nakli itu ilmu riwayat, maka bisa kembali lagi nanti dia akan
tahu. Ini yang dimaksud tadi, illam yatadarakallahu bi rahmatih. Kalau Allah kemudian tolong dengan rahmatnya, maka orang-orang yang belajar ilmu akli seperti mantik insya Allah akan selamat juga. Nah, buat kita harus hati-hati dengan ilmu yang bisa membuat kita itu justru rusak. Keyakinan kita kadang-kadang terganggu. Iman kita kadang-kadang juga goyah dengan ilmu-ilmu itu. Maka ilmu yang demikian harus waspada kita. Khotor itu harus waspada. Harus waspada. Ini enggak bertentangan sama kalau Imam Ghazali yang sekarang yakin dan hakiki la bisa berjami. Enggak bertentangan. Karena tadi saya bilang, mantik itu boleh, Imam Ghazali memperbolehkan. Mantik itu memperbolehkan untuk orang yang sudah sempurna pemahamannya, sempurna akalnya maksudnya, maka dia diperbolehkan untuk menggunakan ilmu mantik. Itu pun Jalal ada dasarnya. Dasar dia ilmu naklinya seperti fikih, kemudian Quran, sunnah, itu dia amalkan, maka boleh belajar mantik. Jadi Imam Ghazali nggak melarang, cuma hati-hati aja ini. Cuma hati-hati karena ilmu mantik yang bisa mendatangkan madharat, bisa mendatangkan kebahayan itu kalau yang tidak diimbangi dengan ini. Tidak diimbangi dengan ilmu-ilmu syariat. Ilmu nakli atau ilmu riwayat, fikih segala macam harus. Nah, mantiknya boleh juga. Apalagi untuk orang-orang yang bergelut dengan ijtihad, dengan bagaimana menemukan hukum-hukum yang memang belum ada sebelumnya. Nah, ini perlu juga belajar. Wa'lam annahu kama yattali'ut tabibu al-hadiqu ala asrarin fil mu'alajati yastab'iduha man la ya'rifa fakadzalikal anbiya atiba'il qulub. Ini nanti perbandingannya ya antara dokter dengan para nabi. Ya, para nabi itu dokter atau orang-orang yang menangani hati kita. Kalau dokter kan menangani jasmani, kalau nabi menangani hati kita. Perbandingannya tadi ada dari para nabi ada berita-berita atau ada informasi-informasi yang memang harus diberitahukan hanya kepada orang-orang khusus. Demikian juga dokter, kayak tadi dokter ini ada informasi-informasi yang memang harus diberitahukan kepada pasien, ada yang harus dirahasiakan. Perbandingannya ini insya Allah di pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah.